Halo, perkenalkan, nama saya Teresia Paulina Regita Sigurian. Saya mengajar di SD Negeri 091652 Pematang Kerasaan, Kabupaten Simalungun. Saya juga salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 jurusan PGSD LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil berteaching saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan, hari ini semua sehat. Nah, untuk memulai pelajaran kita, maka kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. Effendi, silahkan pimpin doa kita, Nak. Iya, Bu. Mari kita berdoa, teman-teman. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Effendi yang sudah membawakan kita ke dalam doa. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, agar kita semangat untuk belajar, hari ini kita mulai dengan bernyanyi. Karena nuansa masih nuansa merdeka, 17 Agustus, maka kita menyanyikan lagu Hari Merdeka yang dipimpin oleh Teti. Ayo silakan, Nak. Baik, teman-teman, mari kita bernyanyi 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan semuanya Kita tetap setia memberikan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Oke. Sore. Semangat ya untuk belajar hari ini. Iya, Bu. Baik anak-anak Ibu, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Jika hadir, Pak Effendi ya? jika hadir bilang hadir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Indrawati Oke, Bu. Zaluku. Indrawati Zaluku hadir. Oke. Ari Hidayah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Effendi Laia. Hadir, Bu. Hadir. Mukim. Hadir, Bu. Mantap. Anugrah Gulo. Hadir, Bu. Dwi Citra Arumi. Hadir, Bu. Mangia. Mangia. Hadir atau enggak Mangia? Hadir, Bu. Seka Gesimagulo. Hadir, Bu. Oke, semua sudah hadir ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah, Bu. Oke. Kita tambah semangat lagi dengan melakukan tepuk PPK. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Mari kita sama-sama melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Tulis
Mandiri. Mandiri. Gotong royong, Gotong royong. Integritas. Integritas. Terima kasih semuanya. Nah, Iya, Bu. sebelumnya pelajaran kita itu adalah tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Saya Bu. Oke, Fendi, silahkan, Nak. Banyak, salah satunya adalah merawat tanaman dengan baik. Oke, betul. Salah satunya yaitu merawat tanaman dengan baik. Baik. Iya. Oke, nah sekarang pelajaran kita hari ini yaitu dari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengenal atau menganalisis bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dan kata tanya. Nah, Ibu di sini memiliki salah satu tumbuhan. Lihat tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Oke, di sini Ibu memiliki tumbuhan yang namanya rimbang. Kalau disebut bahasa Indonesianya, terong hutan. Oke. Nah, Ibu mau bertanya, apakah di tempat tinggalmu ada tumbuhan? Ada, Bu. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ya. Nah, Ibu mau tanya lagi, apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kamu ketahui? Saya, Bu. Iya, Akar Anugrah. dan batang. Bagus, akar dan batang. Lalu apa lagi? Saya, Bu. Iya, Teti. Daun dan buah, Bu. Daun dan buah. Ayo, apa lagi? Bunga, Bu. Bunga. Wah, anak-anak Ibu ini sangat pintar semua. Mari kita tepuk tangan dulu. Nah, dari yang penjelasan teman-teman kita katakan tadi, ini adalah akar. Sudah lihat ini akar? Lihat, Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, yang namanya akar. Ini batang, ini daun, ini buahnya, dan ini bunganya. Oke? Ya, Bu. Nah, fungsi dari akar ini adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Untuk apa, anak-anak? Untuk menyerap air dari tanah, Bu. Iya, mantap Arlin. Untuk menyerap air dari tanah. Nah, fungsi dari batang ini adalah menyalurkan air dan mineral yang sudah diserap oleh akar ke seluruh tubuh tumbuhan, baik ke daun maupun ke buahnya. Lalu, fungsi dari daun ini adalah tempat berfotosintesis atau tempat pembuatan makanan. Sudah? Nah, Ya, Bu. fungsi dari bunga ini adalah untuk melakukan penyerbukan. Dan fungsi dari buah adalah melindungi biji. Nanti di dalam buah ini terdapat bijinya. Oke, untuk memperdalam penjelasan Ibu, mari kita menyimak PowerPoint yang sudah Ibu buat. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. ya? Oke. Oke, yang pertama itu ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bagian bawah tanah.
Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bernafas. Yang kedua, batang. Batang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas, menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan atau tempat pembuatan makanan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Bunga, fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membungkus dan melindungi biji. Oke anak-anak, setelah kamu sudah melihat atau menyimak hasil PowerPoint Ibu ingin membagikan kamu ke dalam kelompok. Kelompok pertama yaitu Effendi, Mangiah, dan Indrawati. Kelompok 2, Seka, Teti, Ari, Anugrah. Kelompok 3, Arlin, Arumi, Nasoki, dan Mukim. Ya, Bu. Ya, Bu. Kamu sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Sekarang Ibu mau bertanya. Bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji itu tugas siapa anak-anak? Saya, Bu. Iya, Teti, silahkan. Tugas buah, Bu. Tugas buah, betul. Tugas buah adalah untuk melindungi biji yang ada di dalam buah. Yang kedua, Ibu mau bertanya lagi, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral siapa anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan Arumi. Akar, Bu. Akar, mantap. Pintar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, sekarang karena Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok, Ibu memiliki LKPD yang harus kamu kerjakan bersama teman kelompokmu. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, terlebih dahulu silahkan bacalah petunjuk yang sudah Ibu buat. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu, sudah. Nah, Abang Ferry gitu. Ada buka jalan Facebook. Kan meru kan Mbak Jojak mari di tinggali baru mangan kok. Masing-masing kelompok mengerjakannya bersama teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, silahkan mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang coba presentasikan hasil dari tugas atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ayo, dimulai dari kelompok 1, Effendi. Ya, Bu. Berdasarkan tanaman yang kami amati, Bu, Iya. yaitu tanaman tomat, memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah, Bu. Dan di dalam buahnya terdapat biji, Bu. Oke, mantap. Kelompok 2, Iya, Bu. silahkan Seka.
berdasarkan tanaman yang kami amati, Bu, yaitu tanaman melati, ada itu memiliki akar, batang, daun, dan bunga, Bu. Begitu Oke. Bu, hasil presentasi kami. Terima kasih Seka. Ya, Mantap. Bu. Ayo silahkan kelompok 3 Arlin. Berdasarkan tanaman yang kami amati, Bu, yaitu tanaman rambutan memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, Bu. Oke, mantap. Bu, apakah semua tanaman itu memiliki biji atau buah? Tidak ya anak-anak. Seperti contoh hasil dari diskusi atau pengamatan dari kelompok 2 bahwa bunga melati itu tidak memiliki apa? Bu? Buah ya? Ya, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang dalam wawancara kita memerlukan atau harus mengetahui kata tanya yang tepat. Berikut PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Ayo coba Arlin baca macam-macam kata tanya. Macam-macam kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Iya. Macam-macam kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke. Nah, sekarang coba Seka baca fungsi dari macam-macam kata tanya ini. Ya, Bu. Di mana, Bu, fungsinya? Belum nampak di layar, Bu. Belum kelihatan ya? Ini belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Cuman macam-macam kata tanya aja, Bu. Klik halaman 11, Bu. Bulir ke bawah, Bu, kalau enggak. Ya, ini, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Oke. Macam-macam kata tanya. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau peristiwa berlangsung. Kata tanya mengapa. Kata tanya berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Sudah, Bu? Ini lanjut lagi, Seka. Ya, kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih, Seka. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu memiliki teks bacaan. Analisislah teks bacaan ini.
Lalu rancanglah kata tanya yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut. Ini dikerjakan secara pribadi ya, Nak, bukan kelompok ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tunggu waktunya 5 menit ya. Ya, Bu. Silakan mengerjakan. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, untuk kata tanya apa? Siapa yang bisa membuat kata tanya dengan kata Saya, Bu. Oke, silakan Mangya. Disirami setiap pagi dan sore, Bu. Oke, apa yang disiram Lani setiap pagi dan sore? Mantap. Untuk kata tanya siapa? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan Ari. Siapa yang seringkali lupa menyiram tanamannya? Oke, mantap. Siapa yang seringkali lupa menyiram tanamannya? Untuk kata tanya di mana? Siapa? Ayo anak-anak. Saya, Bu. Oke, silakan Seka. Di mana Lani dan adiknya menanam tanamannya? Mantap, bagus ya. Di mana Lani dan adiknya menanam tanamannya? Oke, kata tanya mengapa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Effendi. Mengapa tanaman milik Adilani layu dan hampir mati? Iya, mantap ya. Mengapa tanaman milik adik Lani layu dan hampir mati? Oke, untuk pertanyaan kata tanya selanjutnya yaitu bagaimana? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Teti. Bagaimana cara Lani agar tanamannya tumbuh subur? Mantap. Wah, anak-anak ibu ini pintar-pintar semua ya. Bagaimana cara Lani agar tanaman tumbuh subur? Untuk mengapresiasikan kepintaran anak-anak ibu, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Oke. Iya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke tugas kelompok. Nah, di depan kelas kita sudah terdapat tanaman. Coba kamu keluar kelas terlebih dahulu, lalu amatilah tanaman-tanaman yang ada di depan kelas kita, lalu silahkan mengerjakan LKPD yang kedua berikut ini. Oke. Bu. Ibu kasih waktunya 5 menit juga ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, apakah sudah ada kelompok yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok berapa itu, Nak? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Ayo Seka, silahkan presentasikan hasil kelompok 2-nya, Nak. Iya, Bu. Untuk kata tanya apa? Apa yang harus kita perhatikan dalam merawat tanaman agar tumbuh dengan subur? Untuk kata tanya siapa? Siapa yang membantu Ibu dalam merawat tanaman-tanaman ini? Untuk kata tanya kapan? Kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman-tanaman ini? Untuk kata tanya di mana? Di mana tempat yang tepat untuk meletakkan tanaman? Untuk kata tanya mengapa? Mengapa Ibu begitu senang merawat tanaman-tanaman ini? Untuk kata tanya terakhir bagaimana? Bagaimana cara Ibu merawat tanaman-tanaman ini? Oke. Aja, Bu, Terima presentasi. kasih untuk kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sore. Nah,
untuk pengajuan pertanyaan yang dibuat kelompok 2 itu sudah sangat tepat. Itu nanti anak-anak, daftar pertanyaan yang kamu buat akan kamu lakukan wawancara dengan baik kepala sekolah ataupun guru yang ada di sekolah ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kita sudah selesai belajar tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dan kata tanya. Ibu mau bertanya, apakah ada yang belum mengerti tentang materi hari ini? Nggak ada, Bu. Sudah mengerti semua, Bu. Sudah mengerti semua ya? Bagaimana Iya, Bu. dengan Ari? Saya sudah mengerti pelajaran kita pada hari ini, Bu. Tapi saya ingin bertanya, apakah yang terjadi jika salah satu bagian bunga, misalnya batang, itu rusak? Oke, pertanyaannya sangat luar biasa. Bagus ya. Bagaimana jika salah satu bagian bunga, misalnya batang, itu rusak? Jawabannya, pertumbuhan tanaman tidak akan baik. Bahkan bisa mati. Karena apa? Karena air dan mineral dari dalam tanah yang diserap oleh akar tadi tidak akan bisa disalurkan oleh batang ke seluruh tubuh. Sehingga tanaman tersebut akan mati. Sudah paham, Ari? Sudah, Bu. Oke, begitu juga dengan anak ibu yang lain ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan merangkum materi dan Ibu akan bertanya sejauh mana batas pemahaman kalian semua. Oke, siapa yang tahu fungsi akar? Saya, Bu. Oke, silakan Mangia. Akar fungsinya satu, menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, cadangan makanan, dan bernafas. Oke, mantap Mangia. Mari kita tepuk tangan buat Mangia. Sore. Oke, pertanyaan kedua. Sama-sama sayang. Fungsi batang. Ayo, siapa yang bisa tahu? Saya, Bu. Oke, Seka. Silakan, Seka. Fungsi batang adalah menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan, Bu. Mantap, jempol untuk Seka ya. Ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi daun? Ayo, siapa yang bisa fungsi daun? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Arlin. Fungsi daun, tempat pembuatan makanan, Bu. Oke, mantap. Tempat pembuatan makanan. Hebat ya Arlin ya. Pertanyaan selanjutnya. Fungsi dari buah. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Fendi. Untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus, dan melindungi biji, Bu. Oke, hebat anak ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang kata tanya. Siapa yang tahu apa saja yang merupakan kata tanya? Hai, Bu. Iya, silakan Anugrah. Siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, Bu? Oke, mantap. Hebat juga Anugrah ya. Oke. Tangan untuk Anugrah, Bu. Oke. Sekarang Ibu memiliki tugas evaluasi yang akan kamu kerjakan dan ini akan Ibu nilai setelah kita pulang dan besok hasil penilaian yang akan Ibu kasih ya. Iya, Bu. Ini dikerjakan pribadi-pribadi ya, Nak. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit juga ya untuk mengerjakannya. Iya, Bu.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mantap. Silahkan dikumpul sekarang ya. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. Bu. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Itu marilah kita mensyukuri berkat Tuhan, nikmat Tuhan atas tumbuhan yang kita alami atau kita rasakan dengan cara merawat tanaman tersebut. Oke, sebelum pelajaran hari ini selesai, marilah kita sama-sama mengumpulkan hasil pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Teti. Hari ini kita udah mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Bu. Oke, mantap. Yang lainnya apa lagi? Saya, Bu. Silahkan, Mangia. Kita juga belajar tentang kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, Bu. Nah, kata tanya juga kita pelajari hari ini ya. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian saat ini ketika sedang mempelajari bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya dan kata tanya? Senang, Senang Bu. sekali, Bu. Senang ya, Bu. Senang sekali, Bu. Kalau anak-anak Ibu bisa senang dan bisa menyerap informasi yang sudah Ibu berikan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan bernyanyi ya. Iya, Bu. Oke, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila yang akan dibawakan oleh teman kita, Arumi. Silakan, Nak. Ya, Bu. Ayo teman-teman, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. bersedia Pancasila dasar negara rakyat adil yang makmur sentosa Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sekarang, untuk mengakhiri pelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan teman kita, Nasoki. Ayo silahkan, Nasoki. Iya, Bu. Ya, Bu. Karena sudah selesai pelajaran kita pada hari ini, semua kita teman-teman berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat hari ini anak-anak. Untuk pulangnya harus hati-hati ya. Jika Ya, mau Bu. menyeberang, lihat kiri kanan. Sampai jumpa lagi. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.